Kalian cuma cuap-cuap tanpa data. Aku mau menyampaikan tentang Bible berdata. Gimana sih teman-teman ini ah? Lu masalahnya kamu salah menafsirkan. Udah. Kamu bukan orang Kristen. Bentar. Tadi kan Bro Juma itu kan banyak memelintir ayat-ayat dan kita menjawab wajar lebih. Melintir itu data di kitab saudara. Justru kalian yang mau melintir data-data di kitab Anda sendiri. Ya coba bahas ayat per ayat, berani nggak? Kamu jangan comot-comot sana dong. Ajak kami lari-lari, kami juga bisa. Kami juga bisa comot-comot sana. Tapi kamu nggak boleh seperti itu, Bang. Mute dong. Kok nggak usah ketakutan lah. Konsekuensinya hidup sesama dengan Suma memang harus kayak begitu. Gini, kenapa saya mute? Kenapa saya mute? Karena suaramu kencang banget. Itu Kalau kamu ndak kuat, inkarnasi jadi toke. Jangan berhadapan dengan manusia Suma. Nggak Gitu bisa loh. itu Pak Suma sama. Loh, Ini cuma kenapa menang-menangan ketakutan? suara ini. Bukan, Ini saya orang kenapa? menang-menangan mic. Kenapa ini. saya di mute? Kenapa saya ndak dikasih kesempatan? Kamu beli kencang beli itu mic itu suara yang itu. mic itu yang sedikit mahal. Ini pecah kayak ember pecah, Bro. Enggak usah nyari yang pribadi kalau nggak kuat. Panggil yang lebih kuat gitu loh. Kamu beli mic itu, kamu kan dapat uang banyak nih, beli mic yang sedikit. Nggak usah Mahal. nyerang-nyerang kayak gitulah. Yaudah giliran saya ya. Enggak, Oke. kamu jangan terlalu dekat ngomongnya, kecilkan dikit agak jauh. Nanti banyak ludah itu di micmu, bau. Sekarang masih mau bahas Alkitab. Nggak ada lagi yang bisa kau serang Justin. Loh, Sampai segitunya juga kau serang kawan. Aduh. Ayo kita bahas. Saya menunggu. Ini Pak kan, ini giliran saya Tuyul. Kalian kan berdua sudah. Saya kapan? bukan. Iman Maksud Kristennya sedang dijelaskan kok. Banyak Enggak. sekali ayat kamu sodorkan, kamu Saya harus lebih jelaskan. tahu, saya lebih tahu dari kalian. Ngerti? Jangan. Di awal kan saya sudah katakan kalian hanya berdasarkan iman. Saya berdasarkan akal. Tidak ada itu yang begitu, tidak ada akal begitu. Sebentar ya. Lebih keras bilang. Sebentar, tenang dulu. Karena kalian punya Roh Kudus gitu. Tenang dulu, tenang. Enak aja. Bukan. Jadi Jadi ya giliran saya dong. bukan. Nangis dia, nangis. Bukan. Sekarang gini ya. Jadi kita kan udah bahas Alkitab ini lebih 2 jam ini ya. Berkenan nggak kalau sekarang waktunya kita bahas Quran dengan Islam? Mana berani dia? Giliran saya dulu dong. Berani Giliran saya dulu dong. Kita balik dulu, Ben. Kita balik dulu, Ben. 2 jam. Saya dulu dong. Saya dulu dong. Sekali ini. Sudah Sekali 2 ini jam. dong saya. Bukan. Ini Ini kena itu. Mohon, Allahu mohon. Akbar. Akbar siapa Akbar? Ajaran kasih kayak begini. Mantap. sekarang gini, sekarang waktunya kita bahas Islam. Ini Al-Qur'an saya bawa tadi. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam. Sekarang gini. A'anta qulta linnas. Oke, silakan. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada manusia untuk menyembah dirimu? Oke, Bro Justin. Siapa yang menyembah? Isa mengatakan tidak. Kalian mengatakan yes. Jadi ini Zuma ini pakai model sengaja dikeraskan mic-nya supaya suara kita tenggelam. Itu seperti yang ajarannya Korea. Sekarang saya minta Bro Juma itu kita silakan. Memang Bang Suma memang itu susah untuk kalian. Oke, silakan Bro Justin mulai pertanyaan. Kita berikan dia kesempatan untuk jawab sesuai dengan ajaran dari Quran sendiri. Ya. Oke ya. Jadi saya ingin menanyakan beberapa ayat ya yang memang terkesan menduetkan Allah dengan Rasulnya. Padahal Muhammad ini kan hanyalah utusan. Yang terpenting adalah apa yang dibawa oleh utusan ini, yaitu Quran sebagai petunjuk, sebagai hidayah katanya. Tetapi banyak sekali ayat-ayat di Quran yang menduetkan Allah dengan Rasulnya dalam hal apa? Ketaatan. Nah ini yang menjadi permasalahan. Kalau cuma utusan, kenapa harus ditaati seperti itu? Bahkan menjadi seorang Islam itu harus bersyahadat. Bahkan bersyahadat itu sah jika melibatkan nama manusia Muhammad. Lalu di mana tauhidnya? Kalau keselamatan itu pun ditentukan oleh manusia biasa. Kalau Anda mengatakan Muhammad itu manusia luar biasa, tunjukkan keluar biasaannya. Mengapa seorang utusan harus memiliki keluar biasaan seperti itu? Saya bisa berikan datanya, tetapi saya tidak mau murahan. Mengobrol data.
Tapi ketika kamu minta data, akan saya berikan data-data ayat di Quran. Mengapa kepatuhan, ketaatan kepada Muhammad mendapat porsi yang setinggi sama tingginya dengan Allah? Ya, bahkan memberi hormat kepada Muhammad itu juga memberi hormat kepada Allah. Mentaati Muhammad, mentaati Allah. Bahkan di dalam sholawat di surah 2 ayat 157 juga harus memohon. Dan itu mendapat pahala ketika memohon keselamatan Muhammad dan saudara-saudaranya, keluarganya. Hal-hal seperti ini yang kami pertanyaan, di mana ketauhidannya? Bahkan barang rampasan yang dirampas Muhammad itu pun adalah rampasan Allah. Mematuhi Muhammad, mematuhi Allah di surah 4 ayat 80. Silakan. Oke, silakan Bro Juma jelaskan apa yang ditanya. Oke, ya. Jadi gini, saudara-saudara. Pertanyaan Anda ini memang harus apa ya? Harus dilandaskan terhadap kesadaran. Pertama, Anda itu tidak memahami Al-Quran. Itu dulu. Kedua, Anda tidak memahami konsep tauhid. Yang Anda tahu adalah Trinitas. Nah, sekarang saya jawab, saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Tidak titik sampai di situ. Taatlah kepada Allah dan taat juga kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatlah juga kepada pemimpin-pemimpin yang ada di antara kamu. Jadi kalau ketaatan kepada Rasul Anda anggap itu setara dengan ketaatan kepada Allah, dalam arti kata otoritas, Anda keliru. Jadi gini, ketika taat kepada Rasul, taat kepada Rasulullah Muhammad SAW, semakin orang taat kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka buah daripada ketaatannya itu adalah semakin orang itu menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kemudian ketaatan umat Islam terhadap Rasulullah menyebabkan umat Islam itu jatuh kepada poin dia menuhankan Rasulullah. Karena kenapa? Rasulullah mengajarkan sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Jangan engkau duakan dengan apapun, sembahlah Allah. Itu perintahnya. Jadi ketika kami taat kepada Rasulullah, mengantar kami mentauhidkan Allah. Nah, kemudian ketika kami taat kepada Rasulullah, mengantar pula kami kepada poin di mana kami mendudukkan beliau sebagai utusan Allah. Ya, dia adalah Rasulullah wa khataban nabiyyin. Jadi ketaatan ini berimbang. Ketika kami taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka ketaatan kami ini dua arah. Taat kepada Tuhan, taat kepada utusan Tuhan. Itu jadi nggak bisa dipisahkan, karena yang mengajarkan kami bertuhan kepada Allah adalah Rasulullah. Yang mengajarkan kemudian kami menjadikan beliau adalah Rasul adalah Allah melalui Al-Quran. Jadi dua ini nggak bisa dipisahkan. Jadi jangan Anda mengatakan sama seperti di dalam kitab saudara, bahwasanya taat kepada Yesus bahas Al-Quran dulu, gitu. Al-Quran dulu, bro, jangan gatal ke situ. Al-Quran dulu, silakan. Jangan panik, santai, relax. Enggak, saya mengingatkan ke. Enggak, masalahnya saya ini dosen dua agama besar. Jadi kalau ada sedikit itu penjabaran, maklumi aja, gitu ya. Gini. Kamu kayak enggak mengenal saya aja. Ada Jadi, dosen yang keras suaranya, bro. Dosen itu selalu mengerti kalau dikasih tahu. Coba tolonglah Pak Sumar. Kalau enggak gitu. dong. Oke, gitu. silakan. Pantasan kalian itu seperti ya. Sabar dulu, saya belum. Saya bukan membahas otoritas. Kenapa kok bawa ulil amri? Ini bukan konteksnya kepada pemerintahan. Saya belum kalau selesai. kau tadi sebentar, ya supaya kamu dapat poinnya. Kamu tidak begini, bro. Ini masalah ketaatan kepada manusia, bukan perintahnya. Tapi kenapa kau belokkan kepada perintahnya, perintah Muhammad? Kalau ada perintah Muhammad, berarti ada dua perintah. Misalnya gitu ya, masuk ke toilet pun harus pakai kaki kanan dulu misalnya. Kemudian minum juga harus duduk, harus ini, harus itu. Di mana Quran mengatur itu? Kemudian apa lagi ya? Cebok harus pakai batu misalnya. Kemudian apa lagi yang dijelaskan di hadis? Lalu di mana kegagahan Quran kalau harus diterjemahkan atau dijelaskan oleh hadis Muhammad? Kenapa Quran sebagai hadis Allah kira-kira seperti itu tidak bisa berdiri sendiri? Tertutupi oleh hadis Muhammad. Sampai urusan hal-hal yang seperti
bersin itu adalah keluar kucing, tidak sholat itu dikencingi jin, apapun itu bukan Quran. Yang kami pertanyakan itu, mengapa terlalu berlebihan? Ada 6.600 ayat Quran, mungkin ada kurang lebih karena saya dengar juga ada yang dimakan rayap atau kambing, tetapi harus dijelaskan oleh ratusan ribu hadis, dan di dalamnya memuat sekian kata, artinya ada jutaan kata, menerangkan sekian belas ribu kata. Lalu di mana ketauhidan dari firman Allah itu, yaitu Quran, yang harus dijelaskan oleh perintah-perintah Muhammad? Seperti analogi saya tadi, kamu hanya punya satu istri misalnya, tetapi kamu memperlakukan wanita lain seperti istrimu, kamu tidak mengatakan dia istri. Demikian juga hal ini, kalau memang berpusat kepada Allah dan Qurannya sebagai petunjuk bagi keselamatan umat manusia, kenapa harus dijelaskan seperti itu? Ini yang menjadi persoalan. Di mana ketauhidannya? Kalau harus disandingkan Allah dan Rasulnya. Saya berikan contoh. Israel, bangsa Israel, ya, ketika menganut monoteisme ketat, Musa pun tidak mencantumkan namanya di dalam syahadat Israel. Pengakuan Israel, pengakuan iman, Shema Israel. Tidak ada kata Musa, kurang besar apa Musa? Di dalam pengakuan iman gereja, butir pertama bicara tentang Allah yang esa. Butir kedua bicara tentang anak tunggal atau firman yang tunggal itu yang nusul menjadi manusia, bukan nusul menjadi buku. Jadi syahadat kami kepada Yesus ada dasarnya karena dia bukan manusia biasa. Yang saya dengar bahwa Muhammad itulah hanya utusan, cuma utusan, cuma C-U-C-U-M-A-M-A-T, cuma utusan. Ya. Kalau kau pesan nasi goreng, yang kau makan nasi gorengnya bukan kurirnya. Kenapa kalian tidak bersyahadat kepada Quran dan Allah? Sehingga mencantumkan nama manusia biasa, ya, yang bahkan katanya belum jelas selamat dan harus didoakan. Kenapa di dalam pengakuan iman kalian? Di surah Al-Fat ayat 13 dan 17. Tidak beriman kepada Muhammad dan Allah dan Rasulnya, hukumannya neraka. Taat kepada Allah dan Rasulnya mendapat surga. Ini yang kami pertanyakan, di mana ketebalan dari ketauhidan kalian? Seberapa tebal? Ya, tidak menyembah Muhammad, tetapi yang kalian lakukan lebih daripada itu. Silakan dijawab. Oke, silakan Bro Juman, dijelaskan. Astagfirullahaladzim. Oke, baik. Jadi gini, ketika saudara taat kepada kedua orang tua, saya mengharap Anda itu tidak memahami bahwa Anda sedang menyembah orang tua, ya. Jadi gini penjabarannya, saudara-saudara Kristenku yang membaca kitabku pun tidak mampu. Gini, ketika ada perintah di dalam Al-Quran, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang beriman itu adalah yang beriman kepada yang gaib dan yang melaksanakan sholat. Lalu kemudian di dalam Al-Quran tidak diuraikan seperti apa pelaksanaan sholat itu. Sehingga harus ada pembimbing. Pembimbing inilah yang disebut dengan Rasul, Nabiullah. Maka sebagai Nabi dia memberikan contoh. Ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku ini sholat. Ketika ada perintah sholat, cara-caranya diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Kami mengikut kepada dia. Maka esensi ketaatan itu adalah apa? Menyembah hanya kepada Allah. Salatnya diajarkan caranya oleh Rasulullah. Penyembahan daripada salat itu merujuk hanya kepada Allah, bukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang saudara harus pahami. Kenapa? Karena Rasulullah itu memang diperintahkan oleh Allah untuk membimbing seluruh umat manusia. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Beliau adalah sungguh benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Dia yang diberi amanah untuk menjelaskan isi Al-Quran. Dia yang diberi petunjuk untuk mengarahkan manusia berdasarkan Al-Quran. Karena itulah kemudian dia mengurainya. Ada ayat suci yang menuntun beliau. Lalu kemudian tadi Anda membawa surah Al-Fat ayat 13. Wa man lam yu'min billah wa rasuli fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Jelas sekali di sini.
Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beriman kepada Allah sebagai apa? Sebagai Khalik, Tuhan pencipta langit dan bumi. Beriman kepada Rasul-Nya sebagai apa? Sebagai utusannya. Nah, Yesus juga begitu. Harus diimani sebagai utusan. Jangan ke Alkitab dulu dong, fair dong, fair. Loh, tadi kamu tadi menjelaskan kau bawa Yesus. Ya harus saya tanggapi juga dong. Ini gimana sih lo? Jadi Yesus itu mengajarkan kepada Bani Israel untuk mengakui dirinya sebagai utusan. Muncul penyusup menganggapnya dia adalah Tuhan. Nah, ini kekeliruan saudara. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal aku sebagai utusan. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan saja. Nggak boleh lebih, kawan-kawan. Muhammad utusan bukan? Yes. Kenapa ada perintah dari utusan? Contohnya begini bro, di mana di Quran, kenapa cebok harus pakai batu? Di mana kenapa Muhammad bisa menerjemahkan ayat Al-Quran sehingga urusan cebok pun harus diatur oleh Muhammad? Nah itu dia. Itu yang jadi pertanyaannya. Makanya dikatakan wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Beliau yang kemudian mengajarkan manusia kepada seluruh, membimbing manusia kepada seluruh jalan. Katanya dasarnya Quran. Di mana di Quran itu ada hal-hal seperti itu, cebok pakai batu, kemudian dijelaskan oleh Muhammad. Kul in kuntum tuhibbunallah. Kul in kuntum tuhibbunallah. Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu apa ayat 31 tidak ada bahas masalah kebersihan kok? Lah, dia harus diikutin. Ini perintahnya. Ikutilah aku. Oke? Ikuti mana? Ikuti aku lah mana? Aku itu Muhammad atau Allah? Ini firman Allah atau firman Muhammad? Astagfirullah. Lu mana? Saya baca Ali Imran 31 tidak ada mengatakan ikutilah aku, mana? Ini fattabi'uni, makanya jangan jadi umat terjemah. Gimana sih lu? Kamu juga tidak bisa bahasa Arab, kamu kan cuma bisa baca. Ini fattabi'uni. Ayat berapa? Surah Ali Imran ayat berapa? Ayat 31, brother. Oke, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Berarti mencintai Allah itu salah satunya cebok pakai batu. Loh, itu yang saya maksud. Apa hubungannya mencintai Allah dengan perintah hadis Muhammad? Urusan cebok pun harus diatur. Iya. Itu loh yang jadi masalah. Itu dia makanya. Jangankan. Itu Allah. Jangan dulu. Ini loh Bro Juma, poin saya tidak suka berpolemik. Kenapa hadis ratusan ribu, bahkan ada yang sahih dan doif, tidak tahu siapa yang harus menentukan itu, harus menerangkan di 6.000 ayat. Apakah ini tidak menutup kebenaran yang ada di Quran? Kenapa Quran tidak bisa berdiri sendiri? Kau pun tidak, saya yakin tidak hafal Quran. Bagaimana kau bisa dalam hidupmu, kau menghafalkan hadis sebagai panduan hidupmu? Misalnya kau keluar rumah, bener nggak nih saya harus pakai kaki kanan dulu? Yang kami contohi siapa? Hadis yang kami contohi Muhammad. Yang kami iya, karena memang kami disuruh untuk mengikuti dia. Lah, oke, kalau begini, kalau keselamatanmu tergantung mengikuti Muhammad, konsekuensinya kamu harus menghafalkan seluruh hadis. Betul? Kenapa harus mengikuti semua hadis? Loh, kalau kamu tidak mengikuti hadis, kamu tidak mengikuti Muhammad. Karena di sini tidak dikatakan ikutilah seperempatku, ikutilah seperempat hadisku. Oh iya, tapi memang kami memang harus mengikuti instruksi beliau yang mengajarkan kepada kami. Makanya kami harus mencontoh kepada beliau. Loh, berarti kamu kemana-mana bakal bawa buku hadis kalau kamu tidak hafal. Kamu mau makan, kamu mau minum, bawa hadis. Lo ketawa kau. Udah. Jadi kami umat Islam itu diajarkan oleh Rasulullah tentang syariat, tentang ilmu fikih yang memang di dalam agama Anda tidak ada. Di agama Anda nggak ada fikih. Nggak usah bawa kami dulu. Kamu hafal tidak semua fikih? Ya kamu hafal tidak semua aturan? Saya tidak hafal. Kalau tidak hafal nggak usah ngomong. Artinya kamu bukan mengikut Muhammad. Gimana sih? Memang ada perintah yang tidak dihafal. Loh, harus diikuti kan, di sini harus 100%, Bro. Kamu berani mengatakan mengikuti 10%? Kami berusaha untuk mengikuti sebisa kami. Kok berusaha?
Oh iya Nggak ada dong. kata sebisa, nggak ada kata Oh, sebisa, nggak bro. bisa, nggak boleh. Oh, kamu tafsir dong, Kami, kamu tafsir. kami umat Islam Ngawur. itu diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Iya, Wasallam. mana perintah sebisanya mana? Mana perintah sebisanya? Sebisanya ikutilah Muhammad mana? Ya, memang harus perintahnya ikut kepada beliau. Ya kan tidak sebisanya, Memang perintahnya. 100%. Sebisanya kami semampu kami. Kami harus Loh. berusaha untuk mengikuti beliau. Mana Ayo. dalilnya harus semampu kamu? Mana ayo? Mana dalilnya? Bukan masalah kamu? Gini, mana bro. dalilnya, bukan masalah mana dalilnya. Ini perintahnya jelas untuk mengikuti beliau. Ya kan? Iya, tapi tidak ada sebisanya di situ. Harus ikuti 100% berarti dong. Apanya? Oh, nggak Masa ada juga mampunya? nggak ada juga. Tidak ada juga Berarti ambigu. perintahnya. Berarti ambigu multitafsir dong. Nggak jelas. Bukan. Nah, bingung kau, bingung. Enggak dong, Bukan, enggak bukan. dong. Loh, yang benar yang mana? Sebisanya atau harus semuanya? Perintahnya itu kemudian jelas mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kamu tadi menambahkan sebisanya, mencret kamu. Enggak dong. Makanya ada dalilnya di dalam Al-Quran. Makanya belajar Al-Quran kalau mau membahas Al-Quran. Dia mana dalilnya dari tadi? Ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Surah berapa? Surah berapa? Jangan lari, Surah surah berapa? berapa? Macam tahu aja Quran. Ya, mana hafal juga kau. Surah berapa? Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat? Saya lupa Klik-klik lah ayat di berapa. handphone. Ya sudah, kalau lupa nggak usah diomong-omong. Yang jelas dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Iya, mana? Artinya kemana-mana kamu mengikuti Muhammad, kamu harus tenteng-tenteng habis. Dan saya yakin Allah sebenarnya. tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ngarang, tafsir kamu. Saya Oh, itu pastikan la malam yukallifullah, ini. la yukallifullah. Sebentar. Ayo. Sebentar dulu ya. Tidak Allah bebankan, Allah tidak bebankan, tidak Bentar dulu. dibebani oleh Allah Bentar. seseorang melainkan nafsan seseorang illa kecuali usaha dengan kesanggupannya. Sebentar ya. Tadi kan harus ikut hadis toh. Kenapa orang Muslim tidak ikut hadis Sahih Muslim nomor 241? Ya, Kalimat syahadat yaitu tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad dan hamba dan rasulnya bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya, dan kalimah Allah yang diletakkan pada Maryam dan ruh darinya. Kenapa orang Muslim tidak ikut hadis Bingung ini? dia. Loh, Dia nggak hafal hadis ini dia. Di dalam syahadat kami itu udah jelas itu terangkum semua itu. Ketika kami mengimani Allah satu-satunya Tuhan, kemudian mengimani Nabi Muhammad SAW adalah utusan Tuhan, maka yang lainnya itu ngikut. Karena kami beriman karena kami diwajibkan beriman kepada nabi-nabi sebelum beliau. Tafsir itu tafsir. Oh enggak, itu rukun iman, arkanul iman. Ya, beriman kepada nabi-nabi. Oke, kawan-kawan. Jadi jelas ya. Hadis ini sudah dipotong. Coba jelaskan dulu, Dok. Ini. Nah, kau bingung kan? Apanya yang dipotong hadis Bingung, itu? kan? Apanya yang dipotong? Kami beriman kepada hadis Nabi Isa. Dia dikuatkan oleh Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh Maryam. Apanya yang dipotong? Dengar. Islam kami tidak sempurna tanpa mengikuti iman kami terhadap hal tersebut. Gitu loh. Ini lihat kalimat syahadat ini pernyataan Rasul telah bersabda barang siapa mengucapkan dua kalimat syahadat yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad hamba dan rasulnya, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya, dan kalimah Allah yang dia letakkan pada Maria, diletakkan bukan diciptakan ya, dan ruh darinya. Pertanyaannya, Apa masalahnya? Bingung dia. Apa masalahnya?
Kenapa Maksudnya? syahadat muslim sampai Nabi Muhammad? Siapa yang menyuruh kalian seperti itu? Kan ada yang dikatakan syahadatain, persaksian terhadap dua. Oke? Loh, berarti ini hadis ini nggak sah ini. Iya, sah. Silakan aja Anda mau bersyahadat dengan itu, silakan aja. Tetapi keislaman itu bertumpu kepada syahadatain. Tain itu dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadatain. Oke, sekarang saya bertanya, mana lebih tinggi Nabi Isa dibanding Muhammad dari etika dan moral, dari kedudukan dan siapa lebih tinggi coba? Nabi Iya, Isa iya. atau Nabi Muhammad? Siapa lebih tinggi? Iya, ya, baik. Siapa lebih banyak dibicarakan di dalam Quran? Nabi Isa atau Ya. Muhammad? Nabi Muhammad itu hanya 4, Isa itu bisa sampai 100. Enggak, Isa 25 Isa itu kali. tidak berdosa. Isa itu membuat mujizat. Isa itu Aduh, udah keok kayaknya ini, udah keok kayaknya nih ya. Nabi Isa itu diangkat hidup-hidup ke langit. Muhammad masih di kuburan mati. Isa itu datang di akhir zaman jadi hakim yang adil. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Muhammad terkemuka di mana? Coba kasih data dong. Kan tadi kau kan tunduk sama ajaranmu. Di mana Iya. ketundukanmu? Sedangkan hadis aja ini, hadis tentang syahadat udah kau potong-potong. Sejauh mana ketundukanmu? Kenapa kau potong? Apa hakmu kok melawan Muhammad? Bukankah Muhammad tadi katakan ikut Muhammad? Coba ini nih. Hadis Sahih Muslim nomor 41, hadis Sahih Bukhari nomor 3180, hadis Sunan Abu Daud nomor 441, Sunan Abu Daud 128, Sunan Abu Daud 1288, Musnad Ahmad 14836, 21619, 21620, 22444, 22465, 22480. Siapa Juma yang bisa memotong ini dan siapa yang lebih tinggi jabatannya daripada Muhammad sehingga hadis ini dipotong? Silakan dijawab. Maksudnya gimana? Dipotong gimana? Ya ini baca dong hadisnya, baca. Loh, kami menggunakan syahadatain. Memang itu syahadatain. Berarti Ini ada dua syahadat. syahadat yang sah dong. Syahadat kok aja dua. Itu persaksian. Loh, Ya, kamu nggak itu- mau ini lihat. Itu persaksian bahwa Nabi Isa adalah Rasulullah. Dia dilahirkan oleh ibunya Maryam. Dia dikuatkan oleh Roh Kudus. Terus apa? Emang Islam menolak itu? Islam tidak menolak itu. Islam nggak pernah menolak itu. Oke. Heeh. Islam tidak menolak itu. Tanya umat Islam, apakah Nabi Isa itu Rasulullah? Yes. Apakah Maryam itu adalah ibunya Nabi Isa? Yes. Apakah Nabi Isa dikuatkan dengan Roh Kudus? Yes. Nggak ada yang menolak itu. Tidak ada dikuatkan di sini. Dan bahwa Isa bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya, dan kalimat Allah yang dia letakkan pada Maryam dan ruh darinya. Iya, memang betul. Apa yang Ya salah? Umat Islam mana yang kemudian membantai itu? Kenapa kalian potong ini sebagai orang Muslim? Pertanyaan saya. Kok dipotong? Bentar. Kok dipotong? Siapa yang menyuruh hadis ini dipotong? Siapa? Siapa yang potong hadisnya? Loh, Siapa yang potong hadisnya? Enggak ada yang potong hadis. loh. Yang buktinya- kami imani, dengar. Yang kami syahadatain itu adalah persaksian tentang Rasulullah dan persaksian tentang Allah. Bukan persaksian tentang Isa seorang nabi, Maryam ibu nabi, Roh Kudus atau roh yang diberikan kepadanya atau tiupan dari Roh Kudus. Kami tidak kemudian mempersaksikan itu dalam keislaman kami. Oke, lanjut Bro Justin, sudah cukup. Iya, jadi gini ya, kalau dia ingin mengatakan bahwa ada dua versi hadis, dua versi syahadat, itu saya baru pernah dengar dari Cina. Itu kata kalian. Ini ketika kami bersyahadat tauhid hanya kepada Allah, bersyahadat Rasul hanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Makanya itu disebut syahadatain. Terus Oke. gimana? Ini kenapa tidak digunakan? Loh, itu bukan syahadatain kawan-kawan, itu persaksian. Syahadat itu persaksian bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Gimana sih? Maryam itu ibu dari Nabi Isa. Lihat ini baca ya. Iya, gimana ini? Anda mau mengajari saya gimana sih? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syahadatain, ini persaksian keislaman umat Islam.
Yang Anda sebutkan itu persaksian tentang Allah, Rasulullah, Nabi Isa, dan juga ibunya beserta Rohul Kudus. Apa masalahnya? Berarti Islam baru di zaman Muhammad. Oke. Maksudnya? Berarti Islam baru di zaman Muhammad. Oh enggak, Islam itu sudah ada dari sejak Adam alaihissalam. Islam Loh, itu sudah ada. artinya kamu kan nggak boleh membeda-bedakan. Ada kok hadisnya nggak boleh membeda-bedakan utusan kok di Sahih Bukhari kok. Kenapa kamu membedakan? Lah, karena Masalahnya Islam itu, dengar, karena Islam itu terkait dengan Al-Quran itu dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Loh, Bukan Musa utusannya yang berbeda. membawa. Loh, berarti Bukan kan Musa yang membawa, bukan Iya, Yesus kitabnya. yang membawa, kan gitu. Berarti syahadat kepada Quran dong. Kok syahadat kepada Quran? Tuyul, Kalau bukan Islam tahayul. itu Islam itu identik dengan Quran dan Terus? utusan itu semuanya sama derajatnya. Seharusnya kau bersyahadat kepada Allah dan Oh, kalau Islam enggak bersyahad kepada Allah dan dong. Quran. Kenapa kami harus bersyahadat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Agar tidak dituhankan layaknya Yesus. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai manusia aja dituhankan. Padahal ajarannya nggak ada yang istimewa. Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran itu coba Anda urai dengan sains. Oh, luar biasa, bos. Jangan ke Yesus dulu, bro. Kamu fokusnya gini, bro. Kok takut sekali Kenapa? kamu? Nih, syahadatan itu kan ini saya juga searching ya, googling ya. Syahadatan itu kan menjelaskan tentang Allah dengan Rasulnya itu. Itu tidak ada hubungannya dengan Islam karena Islam juga sebelum Muhammad sudah ada. Tetapi Oh, kalau ada yang kamu maksudkan, loh, Islam itu sebenarnya di zaman Muhammad atau sebelumnya rasul-rasul yang lain juga membawa Jadi Islam. kaidah tentang tauhid itu sudah diajarkan dari sejak Adam alaihissalam. Itulah Islam, Bukan pondasinya. tauhid. Loh, ini Nah, Islam, tauhid Islamnya itu Muhammad apa sih? Islam. Lah, Islam Islamnya itu Muhammad tauhid. apa? Ya, Tauhid bedanya itu Islamnya Islam, Muhammad apa? jalan lurus itu shalom. Oke? Itu Islam. Itu sudah diajarkan. Islam ini Justru dimaksud agama atau apa? Islam itu adalah kaidah-kaidah pokok di dalam tauhid penyembahan terhadap Tuhan pencipta dan bumi. Itulah Islam Islam. bukan agama. Islam itu agama. Islam itu ajaran. Islam itu dinul. Namanya dinul berarti- itu adalah jalan menuju kepada Allah. Itulah Islam. Islamnya Muhammad beda tidak dengan Islamnya Adam dan seterusnya. Oh enggak beda. Nggak beda sama. Cuman syariatnya yang belum sama, yang enggak sama. Bukan masalah Ngerti. syariat, ini bicara keislaman yang katanya mengajarkan Allah yang esa. Iya. Tetapi kenapa menjadi seorang Islam itu hanya menggunakan 2 kalimat syahadat yang kalimat kedua itu adalah nama Muhammad, tidak semua nama Rasul. Nah, karena itulah kemudian kami beriman kepada Rasul. Itu ya. Jadi iman di dalam Islam itu adalah beriman kepada para rasul, beriman kepada para nabi. Tapi yang membawa kesempurnaan dinul Islam adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia bukan Tuhan. Arti beriman itu apa, Bro Jum? Arti beriman apa sih? Beriman itu percaya, yakin dengan sepenuh hati. Tapi orang Muslim juga disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Beriman Betul. Betul. Makna berimannya kok berbeda ya? Nah, beriman kami percaya bahwa dulu Allah pernah mewahyukan kitab Torah dan juga Injil. Beriman kepada Muhammad juga dulu kok. Gimana? Kan Muhammad itu kan dulu kan. Rasulullah Muhammad SAW itu Rasul. Jangan samakan Torah. Kalau Torah itu sudah mengalami dirubah, dipelintir, disembunyikan. Rasulullah tidak pernah dirubah, Rasulullah tidak pernah disembunyikan. Beda antara kitab dengan manusia, Rasul beda. Karena kitabnya Bro Juma itu kan baru dikanonisasi 1924. Seharusnya beriman kepada Muhammad harusnya sama dengan beriman kepada kitab Taurat dan Injil. Kok bisa berubah? Kalau Muhammad menati Muhammad. Tiba-tiba beriman kepada Taurat dan Injil, kok hanya mengakui itu pernah ada? Gimana sih arti beriman itu? Jelas dong, itu pernah ada diwahyukan kepada bangsa Israel melalui perantaraan tangan Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Datang kepada kaumnya yang tegar tengkuk. Oke? Oke, mantap. Jadi tidak ada hubungannya beriman kepada Rasulullah. Rasulullah itu justru yang datang kemudian diutus membawa keterangan tentang kitab-kitab sebelumnya. Oke, Contoh, sekarang begini, kalau saya kasih- selamat
bisa tidak bersyahadat hanya kepada Allah kalau memang tauhid? Ya kami bersyahadat Quran. hanya kepada Allah dalam arti kata pengakuan otoritas tertinggi adalah Allah. Oke? Loh, ini menentukan keselamatan gini. Untuk selamat harus menjadi Islam. Ya. Menjadi Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yes. Kalau tanpa 2 kalimat tersebut maka tidak menjadi Islam dan otomatis tidak selamat. Berarti Yes. keselamatan ditentukan oleh Muhammad, betul? Bukan ditentukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ajaran yang kemudian dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan kepada seluruh manusia, wahai Muhammad, jika engkau ingin dicintai oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, maka ikutlah kepada aku. Niscaya pencipta langit dan bumi akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Udah Loh, selesai. berarti syahadatnya harusnya ditambahkan kepada Muhammad dan ajarannya. Sih? Kok mendesah? Ah. Kok teriak? Jadi orang kalau sudah beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti beriman kepada ajarannya. Loh, itu kan kesimpulanmu. Kalimatnya tidak mengatakan begitu. Jangan Ya berubah dong. udah, ya itu pemahaman saya dan saya tidak mau ikuti kemauanmu karena kamu manusia pun kau tuhankan. Loh, Kan gitu. mana dasar Quran mengatakan bahwa syahadat itu harus dikurangi seperti itu? Loh, mana juga pengakuan Al-Quran syahadatnya harus seperti yang kamu mau. Loh, berarti ambigu dong. Kamu Loh, kok ambigu? menambahkan sesuai Ini pemahamanmu. Justru kamu yang menginginkan menyesatkan kami dengan dalilmu yang buta-buta itu. Loh, kami ada dalil. bukan buta. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ada dalil yang jadi pegangan. Lah kamu mana Oke, dalilnya? surah berapa? Surah berapa? Surah berapa? Ali Kamu dari tadi Imran cuma ayat ngomong gitu. 31. Ali Imran ayat Tuyul. 31. Yo, Oke, ya. Oke, Ali Imran ayat 31. Kita lihat. Katakanlah dalam kurung Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ya Muhammad, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oke, berarti kamu artikan ini mengikuti Muhammad, mengikuti ajarannya. Yes. Oke, berarti kamu harus mengikuti semua ajaran Muhammad dengan sempurna supaya keselamatanmu sempurna, betul? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tadi kan sudah kuajarkan samamu. Surah berapa? Surah Al-Baqarah. Lupa saya ayatnya. Yang pada intinya la yukallifu, tidak dibebani atau tidak membebani oleh Allah seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan orang tersebut. Enggak ada Gitu. itu, enggak ada itu. Itu tambahan. Soalnya kamu enggak La mentambahin ayat, enggak bisa. yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini mana sih? Ini Mana ada? Al-Quran. Saya lagi baca Al-Baqarah. Ini Al-Quran kawan, bukan Bible. Kalau di Bible ya mungkin terjemahan demi terjemahan rubah. Kalau ini Al-Quran nggak bisa. Iya, Al-Baqarah. Saya akan berapa? ditegur oleh para ulama, ditegur oleh guru-guru saya kalau saya keliru. Nggak boleh. La yukallifullahu Kamu juga nafsan keliru. illa wus'aha. Oke, saya terima itu dulu. Berarti ada dua ajaran, yaitu ajaran Allah dan ajaran Muhammad, betul? Gimana? Berarti ada dua ajaran yang kamu ikuti, ajaran Allah dan ajaran Muhammad, betul? Satu ajaran dong. Kamu ini gimana toh? Oke, Satu sekarang ajaran. begini bro, kalau memang satu ajaran, makanya tadi contoh kecil ya, misalnya ada setan kencing di telinga dan sebagainya, itu di mana di Quran tuh mengajarkan itu, sehingga harus dijelaskan. Apalagi kalau ditanya bagaimana kita membersihkan kencing setan, apakah pakai rinso, pakai wipol atau apa, kan bingung. Dan kamu juga harus kamu harus kencing sambil duduk, bukan berdiri. Yang saya perhatikan di toilet umum banyak orang Muslim kencing sambil berdiri. Nah, berarti melanggar Apalagi cebok sampai batu. Berarti- Nah iya berarti- cebok. Berarti kamu kencing kalau kamu melanggar sunnah gitu loh. Loh, mana dasar ayat Qur'annya terkait kencing juga harus diatur, bro. Dan saya yakin kalau kamu kencing juga berdiri bukan jongkok. Mana bisa kamu kencing berdiri, kencing jongkok. Nah,
cebok sampai batu, saya yakin kamu cebok pakai air. Ini yang jadi permasalahan, di mana dasar Oh Quran iya, hal seperti itu. memang begitu kalau orang manusia terjemah yang kayak begitu, nggak ngerti asbabul wurud hadisnya apa. Padahal Al-Quran sudah mengatakan wahudaw wa busyra lil mu'minin. Rasulullah Muhammad SAW menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Jadi dia memberikan petunjuk. Apa yang diberikan, apa petunjuk yang diberikan ikutin. Ini sudah legalitasnya ada. Legitimasi dari Allah terhadap kenabian dan kerasulan beliau. Tidak sama seperti Paulus. Tidak ada legalitas dari Yesus. Ada, secara Rasul bilang, tapi saya jelaskan nanti. Ini begini. Sekarang bahas Itu Islam pernyataan dulu. Paulus sendiri yang dikisah pada Rasul itu. Bukan, Gimana? bukan. Ananias juga bersaksi ketika surat itu ditulis, Ananias masih hidup. Bentar, Bu. Gini, kamu tadi belum bisa membuktikan, sebentar ya. Loh, sekarang saya tanya, kamu itu. hafal berapa hadis? Kamu hafal berapa hadis? Saya nggak hafal, biar satu pun enggak. Loh, bagaimana mungkin kamu mengikuti Muhammad kalau kamu tidak hafal hadis? Ya karena itu sudah pengalaman dalam hidup kami untuk bersanad. Apa yang dilakukan ulama kami itu yang kami lakukan karena ilmunya bersanad. Loh, bukan ulama, Muhammad. Kamu berarti Loh, ketika contoh nah di Muhammad. sinilah bedanya Kristen dengan Islam. Islam itu ilmunya bersanad. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi itu yang dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh tabiin sampai seterusnya. Makanya kalau ada umat Islam kayak Ibu Yuni yang tidak bersanad seperti itu, lihatlah bagaimana dia. Tidak ada kelompoknya. Kenapa? Karena dia belajar sendiri tanpa Oke, ulama. berarti kalian itu ada 3 lapis ya. Allah, 4. Allah, Quran, Muhammad, hadis, dan satu lagi ulama. Lah kan Dan tadi ulama itu- atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Gimana sih sampean? Itu kan Ada berapa ulama yang harus kamu ikuti? Ya, dengar. Sanad itu adalah mata rantai penyampaian pengajaran dari Rasulullah. Bukan itu pertanyaan saya. Ulama itu ada berapa? Ya, Dan itu mana dia tadi. Apakah Itu tadi. Oke. Jadi berapa ulama yang bersanad yang kami temukan kemudian itulah guru-guru kami. Nggak seperti Anda kan? Anda mau berguru kepada siapa? Pendeta. Pendeta belajar dari mana? Sementara Lukas yang menjadi ending tidak pernah belajar ke Yesus. Terputus dia. Enggak, Mau jangan tuh. ke situ dulu, Bro. Sabar. Ya, Kamu sudah makanya. jelaskan. Oke. Sekarang di mana di Quran kalau memang ya ulama dan kitab tafsirnya atau kitab apanya itu juga berotoritas untuk menyelamatkan. Karena tadi lapis pertama adalah Allah dan Quran, lapis kedua adalah Muhammad dengan hadis, lapis ketiga adalah ulama. Nah, kamu juga belum mengatakan apakah ulama itu seluruhnya sama atau ada perbedaan di antara ulama, atau seperti apa sih kalian memanage-nya, mengaturnya sehingga seluruh umat muslim di dunia itu berpusat kepada keulamaan yang benar. Silakan dijawab. Apa tuh? Supaya nggak ambigu. Apa itu? Katanya Apa? sanad, Apa? katanya sanad, Iya sandarannya dong. jelas segala macam. Ulamanya Terus? oke, sekarang nggak, berarti satu ulama yang diikuti. Semua ulama yang bersanad dari Rasulullah Muhammad SAW pasti satu ajaran, dari satu syariat, dari satu kaidah. Iya, tetapi kan beda. Kamu bisa berbeda dengan muslim yang lain yang mengatakan hadis ini sahih, yang lain doif. Sanadnya, matanya, segala macam. Enggak. Siapa yang mengatakan itu? Hadits itu posisi dia doif, pasti doif semua. Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang menentukan doif? Cuman ada sebagian yang menggunakan yang doif itu. Ada juga Ya, yang siapa yang meninggalkan menentukan? gitu. Siapa Ya yang menentukan? ulama hadits lah. Siapa? Ulama Siapa? hadits. Ya, siapa? Kok siapa pula? Ya ulama hadits. Ya siapa ulama? Kok jadi satu orang Ulama yang menentukan? ulama hadits itu banyak. Ulama hadits itu banyak yang menentukan kemudian seperti Imam Bukhari, Muslim, Daud, Tirmizi, banyak itu ulama hadits yang kemudian mengatakan ini sahih, ini dhaif. Oke? Justru di hadis-hadis yang kamu sebutkan itulah ditemukan ada yang doib dan yang macam-macam. Ini pernyataan dari gereja tentang hadits. Bukan. Lalu dari mana?
bentar. Pertanyaan Dapat dari Bro. mana? Siapa yang menentukan hadis itu doi, palsu atau apa? Lah kan tadi sudah dikatakan ulama hadits. Siapa ulama hadis Siapa itu? yang mengontrol? Iya. Siapa yang menentukan ulama ini benar? Siapa coba? Jadi gini, di dalam pemahaman kami umat Islam itu ya, ini jauh beda dengan agama kalian ya. Memang tidak ada itu sanad. Yang ditanya itu bro, siapa ulama itu yang menentukan hadis itu palsu, doib, ma'udu, sohi? Kan saya katakan tadi ulama hadits. Siapa? Iya kan? Ulama hadits masa Nggak tahu dia. sahih apa yang biasa kalian baca? Ulama ini hadits ini apa yang kalian biasa baca? Ini ada di depan saya ada berapa hadis ini? Ada hadis Sahih Bukhari. Nah, itu Anda sebutkan. Gimana sih? Aduh. Justru yang ditanya di dalam hadis Sahih Muslim, Abu Dawud, Sunan Ahmad, hadis Bukhari masih ada terdapat yang doib, ada yang palsu dan lain. Oh Yang iya memang. Iya memang. Karena mereka ini adalah ulama hadits ini. Mereka inilah yang mengurai tentang sanad. Sanad itu mata rantai. Contoh misalnya, apakah ada pemberitaan yang mengatasnamakan Urwah bin Subair? Urwah bin Subair ini dapat dari mana? Dia katakan dari Said bin Musayyab misalnya. Terus Urwah bin Subair ini menjatuhkan ilmunya kepada siapa? Nabi Al-Madani. Lalu kepada siapa? Hasan Al-Basri. Sampai kepada perawi gitu loh. Runut dia, mereka bertemu, duduk berhadapan, lalu kemudian menyampaikan, setelah menyampaikan memiliki murid, menyampaikan lagi dan seterusnya. Kalau mata rantai penyampaian itu sampai kepada Rasulullah, satu, kalau dia adalah orang-orang saleh yang tidak punya cacat, maka sahih. Tapi kalau sampai, tapi ada di antaranya yang pernah dikatakan oleh orang-orang sezamannya pembohong, pendusta, atau dia cacat ingatan, maka dia lemah. Oke. Itu. Pertanyaan saya gini, bro. Itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu dulu tinggal di Arab atau di mana saja? Ya di Arab bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih. Jawaban pertanyaan saya ini mungkin ini akan mengguncangkan Muslim. Ngantuk aku, Mas. Dengar dulu, diam dulu dong. Hadis Bukhari, hadis tertua. Diam dulu dong. Soalnya kalau muncul nanti di mute nggak enak. Hadis Bukhari itu hadis tertua, ditulis sekitar 280 tahun setelah Muhammad meninggal. Dan dia orang Uzbekistan. Dia tidak pernah ke tanah Arab. Dan dia ke Iran. Pertanyaan saya, bagaimana kesohihan dari hadis Sahih Bukhari? Sementara bro bilang tadi, sahabat Nabi Muhammad itu semua ada di Arab. Silakan. Iya. Jadi kalau dengar. Jadi kalau ada kemudian hadits yang mengatasnamakan Rasulullah, tetapi kemudian tidak ada satupun di antara sanad yang ada di dalamnya itu pernah bertemu dengan Rasulullah, maka itu dhaif. Bagaimana Anda mau berbicara mengenai Yesus sementara orang ini tidak pernah bertemu Yesus? Harus bertemu dengan sumber. Gitu loh. Bro Juma, yang saya tanya itu belum saya tangkap. Hadis Bukhari itu 280 tahun setelah Muhammad meninggal. Betul. Dia tidak pernah ke tanah Arab. Betul. Dan di Uzbekistan. Bagaimana kesohihan sanad dan penulisan itu kalau dia sendiri tidak pernah ke tanah Arab? Iya. 280 tahun setelah Muhammad. Iya. Hadis yang ditulis itu kemudian ada orang ini mengatakan doi palsu. Pertanyaan, bagaimana kesohihan itu terbukti dan atas dasar apa para ulama yang ada di abad 19 berani mengatakan hadis Sahih Bukhari dan lainnya itu ada yang doib, ada yang palsu? Itu pertanyaan kita, bro. Ya, jadi gini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkata, ya kan? Khairukum man ta'allamal Qur'an misalnya. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang mentadabburi Al-Qur'an. Itu disampaikan kepada siapa? Pada sahabatnya. Oke? Lalu sahabatnya kemudian berkata, saya mendengarkan Rasulullah menyampaikan hal ini. Disampaikanlah kepada tabi'in. Oke? Kepada murid sahabat. Murid sahabat ini kemudian menyampaikan ke orang setelahnya.
bahwa misalnya Abu Bakar mengatakan kepada saya bahwa beliau mendengarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, disampaikanlah isi hadits itu. Setelah itu, misalnya Ibnu Abbas lagi menyampaikan, makanya ada sanad. Sanad itu runut, pemberitaannya itu runut dalam ilmu hadits melalui isnad. Ya, isnadnya ini yang akan menyampaikan, mata rantai akan menyampaikan, baru dibukukan. Nah, kalau misalnya dalam Bukhari di Uzbekistan, tidak di Arab, bro. Nah, itu dia. Betul. Makanya di kami itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Jadi yang dikatakan sahih. Maksud saya, bukan maksudnya Bukhari ketika menyusun itu, ya ini kan ada 600 ribu ditulis di dalam kurun waktu 16 tahun. 7 juta katanya, 7 juta hadis, 6 juta sekian hadis, kemudian menjadi 700.000. Iya, dan itu 16 tahun, berarti kalau dibagi 16, 32 ribuan, dibagi 365 hari per hari 100. Nah, misalnya itu teamwork gitu ya, mungkin punya tim begitu, punya kantor begitu, menyusun itu. Lalu bagaimana tim ini bergerak untuk mengidentifikasi, oh ini seperti ini, kan dia harus mengecek ke sumbernya. Karena Bukhari kan bukan penghafal, tetapi dia menuliskan itu berdasarkan para perawi itu. Apakah Bukhari bertemu dengan perawi itu? Kan tidak. Apakah Bukhari itu mengutip dari buku atau kitab apa? Nah, ini yang harus dijelaskan dari mana sumbernya. Karena setiap hari 102, kalau dibagi 24 jam, berarti per jamnya sekitar 6 berapa? Dibagi 12 itu lebih dari hampir sekitar 7 hadis itu. 24 jam atau 6 hadis. Bagaimana caranya orang ini, apakah zaman dulu kan belum ada Zoom, bro? Belum ada telepon. Bagaimana caranya menanyakan perawi dan sebagainya? Iya. Silakan dijawab. Oke. Jadi gini, Anda perlu tahu kalau Anda bertanya seperti itu, ya, sama ketika saya menjelaskan atau mengurai tentang silsilah seseorang. Silsilah seseorang itu bisa diurai dari keturunan keberapa gitu ya, runut. Dari mana mereka tahu? Tentu dari pemberitaan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Inilah makanya dikatakan ulama hadits itu benar-benar mencari data tentang keabsahan sebuah pemberitaan dengan melihat mata rantai isnad, mata rantai penyampai. Siapa yang menyampaikan kepada siapa. Jadi tidak dalam satu narasi langsung ditentukan, oh ini sahih, ini dhaif, ini lemah, ini hasan. Tidak. Tetapi kemudian mereka itu ketika berbicara, misalnya hadis riwayat Muslim, barang siapa menyampaikan berita dariku, ia menyangka berita itu adalah berita dusta, maka ia adalah salah satu dari 2 pendusta. Oleh karena itulah, untuk mengetahui berita riwayat Muslim ini dari mana dia dapatkan, siapa yang pertama kali mendengarkan hal itu disebutkan oleh Rasulullah. Lalu bagaimana ungkapan sahabat-sahabatnya. Dan yang perlu Anda pahami, ajaran Islam itu tidak pernah putus. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW itu ada di tengah-tengah sahabatnya, sahabat-sahabatnya itu kemudian membentuk suatu pemerintahan. Pemerintahan Islam itu kemudian membentuk kajian-kajian. Kajian-kajian inilah yang melahirkan sebuah khilafah. Khilafah ini kemudian mengajar di mana-mana, dia mengajar sampai hari ini. Makanya kami bersanad, ilmu kami itu bersanad. Tidak terputus dia, tidak sama seperti Musa. Siapa yang menerima ajarannya? Tidak ada. Yesus siapa yang menerima ajarannya? Tidak ada. Tapi kalau Rasulullah ke sahabatnya membuat kajian. Kajian-kajian tersebar di mana-mana. Setelah kajian tersebar di mana-mana, masih lagi tersebar sampai ke pelosok seluruh bumi. Ini ajaran bersanad, bermatai-rantai. Tidak ada terputus-putus gitu. Apakah Bukhari itu mengumpulkan kitab-kitab hadis, kemudian dia salin ulang, atau Bukhari ini langsung menemui para perawinya? Itu pertanyaan saya. Bagaimana per jam dia bisa mengumpulkan 7 hadis? Kan zaman dulu belum ada Zoom, belum ada telepon. Bagaimana mungkin? Apakah dia mengadakan sidang, seluruh perawi itu dikumpulkan? Dan dia tidak pernah ke tanah Arab.
Nggak pernah ke tanah Arab. Dan dia tidak pernah ke Arab, pakai telepati. Iya. Ya, silakan jawab lah. Jadi gini. Jadi Bukhari itu menyusun kitabnya itu kurang lebih 16 tahun. 16 tahun itu dia habiskan untuk hanya menentukan ini berita sahih atau ini doif. Itu maka kerjanya dia itu adalah mengkaji dan mencari orang-orang yang meriwayatkan berita yang sama terhadap narasi yang sedang ia cari kevalitannya. Itu makanya dia berani mengatakan, oh ini sahih, ini doif. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena dia menelusuri. Itu ada yang dikatakan tangga-tangga hadits. Itu loh. 16 tahun dia nggak pernah tidur, bro. Aduh. Loh kok 600.000 hadis dibagi 16, 32.000. Ini saya pakai kalkulator ya. Ya, dibagi 32.000 per tahun, dibagi 365 hari. Satu hari itu 100 hadis. Tidak tidur Bukhari. Di zaman itu kan belum ada komputer, bro. Belum ada laptop. Terus? Ya sudahlah, mencret kau nggak bisa jelasin. Enggak dong, enggak. Satu kesalahan Tugasmu adalah mengikuti hadis. Satu kesalahan fatal yang Anda bicarakan adalah Imam Bukhari itu kemudian Anda katakan tidak pernah kemudian ke kota kelahiran Rasulullah. Itu fatal. Enggak tertarik saya. Bagaimana caranya tuh per hari 102 hadis, nggak pernah tidur. Itu keliru Anda di situ. Enggak, ini kan perawi hadis kan banyak penulis-penulis hadis yang lain kan? Iya kan? Loh, bagaimana kemudian Bukhari Muslim ketika menemukan sebuah hadis itu mengelompokkan sahih jika memenuhi syarat. Apa syaratnya? Sanadnya harus bersambung, yang berarti periwayatan sanadnya tidak terputus. Kedua, perawi harus memenuhi kriteria yang paling tinggi dalam hal watak pribadi, keilmuan, kemudian standar akademis. Yang ketiga, harus ada informasi positif tentang perawi yang menerangkan bahwa mereka saling bertemu muka dan para murid belajar langsung dari guru hadisnya. Itu yang perlu Anda pahami. Makanya di Islam itu tidak gampang kemudian Anda bodoh-bodohi. Ada hadis sahih, ada hadis begini. Oh enggak. Kami harus kaji hadits itu, betulkah dia? Berdasarkan dengan ilmu hadits gitu. Nah ini kalau bicara mengenai sanad, dilemparkan kepada kitab Anda, maka kitab Anda jatuhnya kepada maudhu. Karena Lukas tidak pernah sama sekali bertemu Yesus. Maudhu dia. Palsu jadinya, hadis palsu dia. Yang kita tanya itu, Bu, yang kita tanya itu, hadis Bukhari itu 200 tahun lebih, 280-an tahun. Iya, cocok kok. Kan saya katakan kepada saudara, dia mengkaji hadits. Tidak seperti Paulus, Lukas melakukan penyelidikan. Ini tidak, dia bertemu. Sanadnya harus tersambung. Yang berarti periwayatan sanadnya tidak terputus. Gitu loh. Sedangkan dia tidak pernah ke tanah Arab. Nenekmu kiper, siapa bilang? Dia itu adalah murid dari Ishaq Rahawai. Yang bagaimana kemudian beliau ini adalah memiliki prestasi besar di dalam mengumpulkan hadis-hadis sahih. Nggak bisa gitu dong. Beliau meneliti hadis-hadis, hadis yang sudah ada diteliti kemudian oleh Imam Bukhari. Salah Anda kalau beliau tidak pernah ke kota kelahiran Rasulullah. Oke. Mana kitab Bukhari yang asli ada nggak? Ya beli aja kitab Bukhari, Sahih Bukhari. Kok lucu kali pertanyaannya? Yang asli kok, yang asli. Yang sahih itu ada yang begini. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bukan hanya yang sahih, yang dhaif juga, bahkan maudhu juga ada. Bukan, itu dituliskan semua. Beli aja kitab Bukhari Muslim. Lah iyalah. Bukan, Mushaf aslinya mana? Mushaf. Maksudnya Iya, Bukhari kan nulis di mana? Pelepah daun pisang. Kan nulis di mushaf dia, lembaran. Udah. Nah, sekarang kalau materi ini dilemparkan ke kitab Anda, berani nggak? Ya, anggaplah salah, punyamu bener nggak? Kenapa gini bro? Kenapa kami menanyakan hadis? Karena kamu tadi baca di Ali Imran, di ayat 31, 32 itu katanya harus mengikuti Muhammad. Oh iya dong. Konsekuensinya, kamu harus hafal hadis minimal 50%. Kalau 50% artinya kamu 50% mengikuti Muhammad.
Masalahnya tadi kamu mengatakan tidak hafal hadis sama Enggak. sekali. Tidak Artinya begitu. kamu tidak mengikuti. Tidak begitu. Buktinya saya sehari-hari melakukan apa yang dilakukan oleh guru-guru saya. Nah, kok blunder? Kamu tadi mengatakan tidak hafal hadis. Kok Ya, guru kita bicara Muhammad? tergantung kepada siapa dan siapa yang bertanya. Kan gitu, bosku. Kamu tidak hafal hadis, bagaimana Udah, mungkin kamu bisa mengikuti Muhammad? saya katakan tergantung kepada siapa yang bertanya. Kan gitu. Ya, wong Gampang kitabmu sekali. aja saya hafal di luar kepala, masa kitab saya kagak? Aduh, di mana sih logika Anda? Kalau mau ngibul pakai ukuran, bro. Logikanya di mana? Udahlah. Oke, Pak Herban, dari saya cukup. Jadi intinya hukumnya adalah harus mengikuti Muhammad, yaitu Yes. menghafal hadisnya. Masalahnya Zuma tidak menghafal satupun, otomatis disimpulkan dia tidak mengikuti Muhammad. Yesus Mentret. mengatakan begini. Jika kau percaya kepadaku, maka kau akan mengikuti pekerjaan-pekerjaanku. Saya tidak melihat dari Kristen Indonesia ada yang mengikuti pekerjaan Yesus. Jangan pakai pendekatan malin teriak malin. Rasulullah Muhammad SAW itu sholat zuhur, saya sholat zuhur. Isya, saya sholat isya. Apa yang dilakukan semampu saya seperti surah Al-Quran itu saya ikutin. Lah Mana kamu? hadisnya? Mana Lah hadisnya? kamu? Coba. Lah kamu? Kamu hafal tidak hadis? Lah kamu? Kok lah Lakukan kamu? apa? Yang dipraktekkan Yesus Kok lah apa kamu? yang kamu ikuti? Yang Yesus praktekkan apa yang kamu ikuti? Oke. Nggak usah pakai maling teriak maling, bro. Yesus, yang saya praktekkan, bentar saya jawab. Aduh, udahlah. Dari Yesus itu jangan mengingini istri orang lain, apalagi mantan anak mantu. Jangan harus menghargai anak-anak, diperlakukan anak-anak, bukan dikawini. Terus? Nah, itu ajaran Yesus. Kalau ada ajaran Yesus untuk melakukan hal yang abnormal gimana? Baru ajaran Yesus itu, ini lagi mengasihi orang yang membenci, bukan mengangkat pedang atau mengancam atau membunuh. Oh, jangan salah. Baru begini, Yesus mengajarkan di surga itu tidak ada pesta seks. Itu kami percaya juga. Baca, sadari. Di dalam kitabmu kalian mengimani Sang Firman itu adalah Yesus. Firman ada firmannya mengatakan di dalam Hakim-Hakim 19 nomor 24. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga ada gundiku itu, baiklah bawa keluar, perkosalah dia. Ini ucapan Yesus kan? Suaramu tenggelam kalau dia Itu ngomong. bukan- Ini ucapan Yesus kan? Enggak ada ucapan Yesus itu. Lah, katanya dia adalah Sang Firman. Loh, itu yang kamu kutip tadi perkataan Allah itu, bukan. Loh, Itu katanya penulis- Yesus itu adalah Sang Firman. Firman itu pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Sebentar ya. Ayat yang kamu kutip tadi itu kesaksian penulis kitab tentang seseorang yang menyerahkan budaknya untuk diperkosa karena dia melindungi orang lain. Mulai ngaco. Ini ada perintah. Bentar ya, bentar. Ini anak gadis perawanku dan